Perkenalkan, nama saya Alvin Minata dari kelas 2 SID. Saya hari ini ingin mempresentasikan progres pertemuan 12 dan 13 pada proyek Bina Desa. Topik punya saya itu produk hukum. Jadi saya langsung lihatkan aja kodenya. Pertama saya di kontroler dulu. Saya sudah menerapkan penggunaan media untuk pelampiran berkas atau file gitu. Terutama kita lihat di store, di show ini ada fungsi yang menunjukkan halaman detail lampiran dokumennya nanti. Dia ada disusun sesuai yang duluan dibuat, dan dia hanya menampilkan informasi lampiran dokumen yang terkait. Di sini ada upload file di mana karena di sini akan divalidasi dulu. Pertama, apakah drive ID cocok, lalu file yang bisa diterima itu saya bikin sebanyak ini, karena menurut saya itu bukti atau lampiran bekas dokumen hukum itu bisa berbagai macam. Contoh, bisa bukti foto dokumen fisikal, itu bisa PNG, JPG, bla bla. Bisa bentuk di file digital PDF, bisa juga doc atau docs, bisa juga kayak buktinya itu tercantum dalam tabel atau perhitungan itu dalam Excel. Jadi itulah kenapa saya bikin sebanyak ini, dan file maksimum saya bikin 2048. Dan ini juga saya udah ubah file URL menjadi file name. Dan ini juga saya udah bikin bila dihapus, saat dokumen dihapus, file lampirannya juga dihapus. Oh maaf, ini fungsi untuk menghapus lampirannya aja, yang ada tombolnya nanti dalam detail lampiran. Saya ke migrate dulu. Saya ada migrate lampiran dokumen sesuai tabel project saya. Dan ini media. Biasa-biasa saja ya. Maksudnya apa? Migrate media ini udah sesuai tabel juga project. Dan ya. Selanjutnya model media. Ini cuma untuk mengisi available aja. Saya langsung ke view. View saya letak ke dalam dokumen hukum, itu show di sini. Dan inilah halaman untuk detail lampiran dokumen hukum. Kita mulai di atas, ada flash message untuk bila ada error atau apa gitu, atau berhasil masuk atau berhasil dihapus bla bla gitu. Dan ini datanya, ini ada tombol kembalinya. Lalu ini ada halaman detailnya. Ini menunjukkan detailnya, tanggal dibuatnya, kategorinya, jenisnya. Ini sudah sesuai dengan data yang dia tarik, sesuai ID dokumen yang kita pilih nanti. Dan ini view uploadnya. Dia menggunakan form, dan saat ditekan upload dia akan mengarah ke root ini, dan dia akan secara otomatis mengupload menggunakan fungsi upload yang sudah kita buat. Upload file. Kemudian ini list yang menampilkan lampirannya sudah diupload. Dan ini ada tombol hapus dan dengan konfirmasi sebelum menghapusnya. Selain show, saya ada ubah indeks juga dikit. Cuma ada satu perubahan, yaitu dapat kita lihat di sini ada kategorinya. Kita ada nomor, judul, jenis, kategori, tanggal, status, dan lampiran. Dan di
kolom lampiran inilah kita ada tombol detail. Tombol ini berguna kalau ditekan, user akan diarahkan ke detail lampiran, yaitu show yang tadi barusan kita lihat, dan disitulah bisa mereka atur lampiran datanya, entah menambahkan, menghapus atau mengedit. Saya langsung perhatikan aja. Di sini kita ada berbagai macam dokumen. Saya ambil yang pertama. Di sini tidak ada lampiran sama sekali, dan ini yang tadi kita lihat detailnya. Judul, jenis, kategori, tanggal, ringkasan pun juga udah lengkap. Bahkan status juga. Saya upload. Saya coba satu file dulu. JPG adalah file yang bisa diterima, jadi saya coba upload. Hasil. Saya coba file lain seperti Excel. Upload. Hasil juga. Saya hapus. Bisa juga. Dan ini upload multiple file. Saya coba semua gambar ini. 7 file upload, dan 77 ya berhasil semua masuk. Dan ini akan berubah tergantung dokumen. Contoh seperti ini gak ada, karena yang tadi saya upload itu hanya khusus untuk dokumen itu aja. Jadi saya upload ini, piala ini sudah ada lampiran piala. Saya keluar, saya lihat di sini, ini yang 7 saya upload 7 file tadi. Dan ini yang piala tadi. Jadi sudah terpisah dengan benar. Awalnya di sini ada tombol ringkasan, namun saya pindah ke action untuk melihat ringkasan. Selanjutnya saya mengurus yang di pertemuan 13, yaitu role dan middleware. Pertama saya udah menggunakan auth login juga ya. Ada auth check untuk menentukan apakah sudah login atau tidak. Dan di sini sudah ada auth login. Jadi saat user sudah login, ini kita bisa gunakan untuk menampilkan nama. Contoh, saya lagi login sebagai user dan muncul di atas sini user. Contoh, saya mau login sebagai Kisha, saya log out. Login sebagai dia, dan namanya saya menggunakan Kisha. Selanjutnya itu gunanya auth login. Dan ini logout. Jadi saat logout seperti kita lihat tadi itu dia langsung gak bisa login lagi. Karena dia udah menghapus session dan token. Saya langsung loncat ke middleware. Di sini ada middleware simple, yaitu menentukan role. Jika role-nya sudah aman, sudah aman. Jika dia belum login dan mencoba mengakses apapun itu, dia langsung diarahkan ke halaman login. Namun setelah login, dia akan mengecek auth user role. Role saya ada bikin 2, yaitu admin dan viewer. Dan jika role yang tidak cocok mencoba akses lokasi yang harusnya mereka akses, tidak mereka akses, maka ada error kode 403 no access atau forbidden. Seperti ini. Saya udah menerapkan juga dalam PHP. Saya namakan kelasnya sebagai role. Dan yang penerapannya tinggal di root aja. Saya sudah pisahkan juga. Sebagai guest sebelum login, dengan lain belum ada role apa-apa gitu, belum login juga, maka mereka cuma bisa mengakses 2 hal ini. Setelah mereka udah authenticate, antara mereka admin atau viewer, mereka bisa mengakses minimal dashboard.
dan hanya admin aja yang bisa mengakses semua ini, dari jenis dokumen hingga user, termasuk create dan editnya. Jadi viewer hanya bisa mengakses secara realistis, cuma bisa akses dashboard aja. Saya langsung praktekkan aja. Saya login sebagai admin dulu. Jadi saya sudah bisa akses semua hal ini sebagai admin. Dan seperti kita lihat, role saya udah pasang juga di sini. Dan saat kita buat user, bisa pilih role. Saat edit juga. Sekarang kita coba login sebagai viewer seperti kuliah. Saya login. Namanya udah terganti menjadi user tadi. Dan nampak di kiri sini tombolnya tidak ada tombol-tombol yang lain karena di header saya sudah ganti. Oh, di sidebar saya sudah bikin ini. Jika off user sama dengan admin, baru dia akan menampilkan semua tombol-tombol di sini. Jika tidak, yang tampil hanya dashboard dan logout. Dan itulah hasilnya. Dan seperti kita lihat, viewer sebenarnya cuma bisa lihat data aja, gak bisa diganggu gugat, gak ada tombol action, edit, bla bla gitu. Yang ada cuma di data warga, dokumen hukum yang bisa lihat ringkasan. Namun apa yang jadi bila viewer mencoba mengakses kayak jenis dokumen atau lain sebagainya, forbidden. Karena itulah gunanya role middleware yang kita buat tadi di sini. Kita bisa lihat juga di root bahwa jenis dokumen itu termasuk hanya yang bisa diterima oleh admin. Hanya oleh role admin aja bisa. Oh, dan sebelum saya lupa, yang terakhir itu saya ada mau menunjukkan apa yang jadi bila orang yang belum login mencoba mengakses websitenya. Jadi saya langsung aja ke dashboard dan langsung diarah balik ke login. Alasan ini karena kita menggunakan auth check di controller auth tadi. Di sini saat kita mengakses halaman login, saat kita mengakses dashboard, dia akan mengarah langsung ke login. Dan itu juga di ini versi manualnya. Namun karena kita pakai middleware, dia sebenarnya pakai yang middleware. Jadi kalau belum login, dia hanya bisa mengakses dua ini aja. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih.